Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini, Engkau masih menyertai kehidupan setiap kami. Saat ini Bapa, jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, hati kami boleh diubahkan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Blessing Without the Blesser. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 33, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Seberapa besarkah nilai Tuhan bagi kita? Seberapa berhargakah value yang kita tetapkan atas Tuhan? Ada dua peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab tentang seberapa manusia menghargai Tuhan. Pertama-tama, di Matius 19, diceritakan di sana tentang seorang muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang kehidupan kekal. Singkat cerita, Tuhan Yesus berkata, "Tinggalkan semuanya, jual semua milikmu, dan ikutlah aku." Namun orang muda kaya raya itu pergi dengan kecewa sebab banyak kekayaannya. Matius 19 ayat yang ke-22 berkata, "Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya." Nama orang muda yang kaya raya itu pun tidak disebutkan, seakan-akan tidak terlalu penting untuk dicatat dan diingat, tetapi dia kaya raya dan banyak hartanya. Ketika dia diperhadapkan pada persimpangan jalan yang akan menentukan seberapa berharganyakah Tuhan baginya, dia ternyata memandang Tuhan lebih rendah dari hartanya. Anak muda yang kaya itu memilih blessing daripada blesser, berkat daripada sang pemberi berkat. Hal kedua adalah seperti yang baru saja kita dengarkan di awal. Namanya Musa. Bahkan tentang Musa ini, Tuhan berkata di Bilangan 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8 kepada Musa, Harun, dan Miriam demikian. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Jadi, bukan saja namanya dikenal Tuhan, bahkan Musa juga dibela Tuhan. Sama seperti orang muda yang kaya tadi, Musa pun pernah berada di persimpangan jalan. Ketika Tuhan berkata kepadanya, di Keluaran 33, ayat yang kedua sampai ketiga, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Artinya, Musa dan bangsa Israel menerima jaminan Tuhan untuk mencapai tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan dan penuh dengan susu dan madu.
Bahkan Tuhan akan mengutus seorang malaikatnya untuk menyertai mereka. Namun Tuhan sendiri tidak ikut dengan mereka. Namun bagi Musa dan bangsa itu, hal tersebut menerima blessing without blesser, berkat tanpa sang pemberi berkat, adalah hal yang mengerikan. Keluaran 33 ayat yang keempat mencatat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kedua sikap berbeda itulah bukti sederhana dari nilai atau value Tuhan bagi manusia. Tergantung dari sikap dan posisi hati kita terhadap perkara-perkara lainnya. Jika bagi anak muda yang kaya raya, dia lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan daripada meninggalkan hartanya, bagaimana jika kita harus memilih hidup benar sesuai firman Tuhan atau mendapatkan keuntungan di luar cara Tuhan, mendapatkan kenikmatan atau kesenangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau menggenapi janji dan sumpah tapi mendapatkan kerugian? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari hatiku takut akan Engkau, agar aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.